Alih wahana sastra klasik. Cerita Legenda Bukit Batu. Sebelum legenda Bukit Batu dikenal, hiduplah seorang lelaki bernama Burut Ules. Ia adalah pembuka ladang, ayah, dan suami yang hidup sederhana di tengah rimba. Kehidupan di hutan ini terlalu berat bagiku, Burut. Aku lelah. Kita memang hidup sederhana, tapi aku berusaha menjaga keluarga ini. Sejak ditinggalkan istrinya, Burut Ules hidup sebagai ayah sekaligus pencari nafkah, melewati hutan demi masa depan anaknya. Wahai penjaga hutan, izinkan aku membuka ladang. Aku tak berniat merusak, hanya bertahan hidup dan membesarkan anakku. Usai memulaikan doa, Burut Ules melanjutkan perjalanannya, menelusuri hutan hingga tiba di sebuah telaga yang jernih dan bercahaya. Di telaga itu, tampak beberapa bidadari sedang mandi dan bercengkerama. Kita tak boleh terlalu lama berada di bumi. Waktu kita terbatas di sini. Siapa di sana? Maafkan aku tak bermaksud mengganggu. Sejak pertemuan di telaga, Burut Ules dan bidadari bungsu sering bertemu. Dari percakapan sederhana, tumbuhlah rasa saling percaya. Burut Ules menceritakan kehidupannya sebagai pembuka ladang dan ayah tunggal, yang didengarkan bidadari bungsu dengan hati luluh. Aku tak punya istana, hanya hati yang setia. Aku memilih tinggal di bumi karena ketulusanmu. Namun, jika kepercayaan ini kau hianati, aku akan kembali ke duniaku. Dengan janji itu, dua dunia pun dipersatukan, membawa harapan baru bagi Burut Ules. Hari demi hari, Burut Ules dan istrinya hidup sederhana dan bahagia di tengah hutan. Bidadari bungsu menyesuaikan diri sebagai manusia, sementara Burut Ules bekerja membuka ladang dengan penuh tanggung jawab. Bidadari bungsu menyesuaikan diri sebagai manusia, sementara Burut Ules membuka ladang dengan penuh tanggung jawab. Anakku, sayangilah alam. Jika kita menjaganya, alam akan menjaga kita. Anak itu tumbuh dalam kasih sayang dan kedamaian, hingga takdir diam menyiapkan ujian sesuai janji mereka. Kebahagiaan mulai goyah oleh kegelisahan di hati Burut Ules. Cilik Kriwut tumbuh dewasa dan semakin dekat dengan ibunya, membuat Burut Ules merasa tersisih. Mengapa aku merasa asing di keluargaku sendiri? Ayah, aku hanya ingin membantu ibu. Hentikan, ia anak kita. Setelah perselisihan hebat kemarin antar Burut Ules yang cemburu dengan anaknya, Aku hilaf. Aku mengingkari janji dan membiarkan amarah mengalahkan cinta. Cinta tanpa kepercayaan hanyalah luka. Aku tak bisa tinggal di hati yang menguasai prasangka. cahaya membuat bidadari bungsu hingga ia kembali ke dunianya. Burut Ules pun kehilangan cintanya, dan dari kehilangan itu lahir penyesalan serta doa yang abadi. Suatu hari kau akan kembali sebagai penjaga tempat ini, pengingat bahwa cinta dan doa tak pernah pergi. Usai kepergian bidadari bungsu, langit menggelap, angin dan petir mengamuk. Bumi pun bergetar hingga terbentuknya bukit batu di hadapan Burut Ules. Apakah ini tanda pengampunan? Di hadapan bukit batu, Burut Ules bersujud sendiri, diliputi atas janji dan kerugian. Jagalah bumi ini lebih baik dariku. Jadilah penjaga alam, bukan korban kemarahan manusia. Bertahun-tahun kemudian, Riwut Dahyang kembali bersama putranya, Cilik Riwut. Ayah, mengapa bukit batu terasa hidup? Karena doa-doa tertanam di dalamnya. Malam itu, Cilik Riwut tertidur di kaki bukit batu. Angin membawa pesan takdir. Ayah, aku bermimpi dipanggil untuk pergi jauh. Itu panggilan perjuanganmu. Pergilah. Setiap perjalanan punya tujuan. Cilik Riwut mengangguk. Keberanian mulai tumbuh di hatinya. Bukit Batu kembali menjadi saksi lahirnya semangat perjuangan. Bukit Batu adalah saksi cinta, kesalahan, doa, dan harapan. Legenda ini mengajarkan bahwa manusia hidup berdampingan dengan alam, sesama, dan Tuhan. Kepercayaan harus dijaga, amarah dikendalikan, dan doa menyertai setiap langkah. Selama manusia hidup selaras, warisan kearifan akan terus hidup sepanjang zaman. Pesan moral, legenda Bukit Batu mengajarkan bahwa cinta sejati hanya dapat bertahan
melalui kepercayaan dan ketulusan. Ketika prasangka dan amarah mengambil alih, kebahagiaan pun runtuh, sebagaimana penyesalan yang dialami Burut Ules akibat ketidakmampuannya mengendalikan emosi. Kisah ini juga menegaskan bahwa manusia hidup berdampingan dengan alam dan Sang Pencipta. Alam adalah amanah yang harus dijaga dengan hormat, doa, dan tanggung jawab, karena setiap perbuatan akan membawa konsekuensi melalui penyesalan dan keikhlasan. Legenda ini mengingatkan bahwa kebijaksanaan lahir dari kesadaran akan kesalahan. Dengan menjaga kepercayaan, mengendalikan amarah, dan hidup selaras dengan Tuhan serta alam, nilai kearifan akan terus diwariskan sepanjang zaman. Cerita ini merupakan cerita rakyat klasik yang dialihwahanakan. Cerita legenda Bukit Batu dialihwahanakan ke dalam bentuk animasi video atau komik animasi, karena sebagai cerita rakyat klasik yang awalnya hidup secara lisan dan teks, kisah ini perlu disesuaikan dengan media yang lebih visual, menarik, dan mudah dipahami oleh generasi masa kini. Melalui animasi, nilai-nilai moral seperti kepercayaan, penyesalan, hubungan manusia dengan alam, serta kekuatan doa dapat disampaikan secara lebih hidup melalui gambar, gerak, dan dialog. Sehingga pesan cerita tidak hanya dibaca, tetapi juga dirasakan. Alih wahana ini juga menjadi upaya pelestarian budaya daerah Kalimantan Barat agar cerita rakyat tidak hanya tersimpan dalam tradisi lisan atau teks, tetapi dapat dinikmati, dipelajari, dan diwariskan kembali melalui media yang relevan dengan perkembangan zaman.